Moderasi beragama, strategi memperkuat persatuan bangsa. Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas fondasi keberagaman, agama, suku, bahasa, dan budaya. Keragaman ini adalah kekayaan yang dapat memperkuat bangsa, namun sekaligus dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan bijak. Dalam konteks inilah, moderasi beragama muncul sebagai strategi penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama bukanlah upaya untuk mengaburkan keyakinan atau menyamakan ajaran agama, melainkan cara beragama yang adil, seimbang, dan toleran terhadap perbedaan. Strategi ini menjadi penting mengingat meningkatnya polarisasi sosial akibat ekstremisme dan intoleransi dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap beragama yang menempatkan diri di tengah-tengah, tidak ekstrim kiri maupun kanan. Inti dari moderasi beragama adalah mewujudkan kehidupan keagamaan yang damai, inklusif, dan menghargai keberagaman. Empat indikator utama dalam moderasi beragama adalah 1. Komitmen kebangsaan. 2. Toleransi terhadap perbedaan. 3. Anti kekerasan. 4. Akomodatif terhadap budaya lokal. Moderasi beragama juga menekankan pentingnya kesetiaan terhadap konstitusi negara dan semangat kebinekaan. Dalam ajaran Hindu, nilai-nilai moderasi sudah lama diajarkan melalui prinsip-prinsip seperti Trihita Karana, harmoni antara manusia dengan Tuhan, parahyangan, sesama manusia, pawongan, dan alam, palemahan. Trikaya Parisuda, menyucikan pikiran, Manacika Parisuda, ucapan, Wacika Parisuda dan perbuatan, Kayika Parisuda. Catur Paramita, nilai kasih sayang, Maitri, welas asih, karuna, simpati, mudita, dan toleransi, upeksa. Ajaran Hindu memandang bahwa semua makhluk adalah satu keluarga besar, Vasudhaiva Kutumbakam. Dengan prinsip ini, umat Hindu diajarkan untuk bersikap terbuka dan tidak memusuhi perbedaan, sejalan dengan semangat moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi strategi kultural dan spiritual dalam merawat kohesi sosial bangsa Indonesia. Dengan pendekatan ini, konflik berbasis agama dapat dicegah, karena semua umat beragama diajak untuk saling memahami dan menghormati. Radikalisme dan intoleransi dapat diminimalisir, karena masyarakat didorong untuk menolak kekerasan dalam nama agama. Dialog antar umat beragama diperkuat, karena moderasi membuka ruang perjumpaan, bukan permusuhan. Moderasi beragama juga memperkuat Pancasila sebagai dasar negara yang menjamin kebebasan beragama. Ia menjadi benteng ideologis dalam menghadapi paham-paham transnasional yang ingin mengganti dasar negara atau memecah belah kesatuan bangsa. Meski menjadi kebutuhan mendesak, implementasi moderasi beragama di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Kurangnya literasi keagamaan yang kontekstual, maraknya ujaran kebencian di media sosial, politisasi agama dalam kontestasi kekuasaan. Untuk itu, strategi penguatan moderasi beragama harus dilakukan secara sistematis melalui 1. Pendidikan agama yang inklusif dan dialogis. 2. Pelibatan tokoh agama dan adat sebagai agen moderasi. 3. Kampanye narasi damai di ruang digital. 4. Penguatan regulasi dan kebijakan publik yang mendukung toleransi. Moderasi beragama bukanlah pilihan, melainkan keharusan di tengah kemajemukan bangsa. Ia adalah strategi jangka panjang dalam memperkuat integrasi nasional dan mencegah disintegrasi sosial. Dengan menjadikan moderasi sebagai sikap hidup, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai, adil, dan bermartabat. Kedepan, bangsa ini membutuhkan generasi yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga bijak dalam beragama.